Kamu harus segera pulang. Terdengar jelas suara Dwina di gendang telinga Daru. Pemuda berumur 25 tahun itu tampak mengerutkan keningnya mendengar perintah ibu tirinya. Wanita yang 5 tahun dinikahi papanya, dengan usia hanya berbeda 7 tahun darinya. Memangnya ada apa, Bu? Tanya Daru. Daru tidak mau memanggilnya Mama. Baginya Mama hanyalah untuk panggilan bagi Riana. Almarhum mamanya yang meninggal karena kanker paru-paru. Papamu kena stroke. Sekarang ibu sedang di ruang IGD. Menunggu penanganan untuk papamu selanjutnya. Jawab Dwina. Astaga, kok bisa? Bu. Suara Daru kali terdengar bergetar. Bingung campur panik. Bagaimana tidak? Dia tengah berada di ibu kota, bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Gak tahu, Daru. Kamu kan tahu sendiri, papa kamu itu susah sekali dibilangi. Suruh ngurangi kopi dan rokok gak mau. Jawab Dwina. Ya udah, Bu, aku akan segera pulang. Aku urus izin cuti kerja dulu. Seru Daru. Andaru Cakrabuana, pria berusia 25 tahun, berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit itu bergegas menuju bagian HR di rumah sakit untuk mengurus izin cuti kerjanya. Dia tentu saja cemas, walaupun dia juga seorang tenaga kesehatan. Tapi tetap saja kalau orang tua sendiri yang sakit pasti panik juga. Daru sebenarnya bisa saja bekerja di tempat dia tinggal bersama orang tuanya. Tapi Daru memilih ke ibu kota demi menghindari sang ibu tiri. Baskoro, papanya Daru, yang sudah menduda hampir 2 tahun akhirnya memilih menikahi seorang wanita cantik yang usianya berbeda 20 tahun darinya. Bagi Daru tidak masalah papanya mau menikah lagi dengan siapapun, asal sang wanita pilihan papanya benar-benar menyayangi papanya yang hanya seorang pensiunan tentara biasa saja. Pilihan Baskoro waktu itu jatuh pada seorang wanita cantik bernama Dwina Anjani. Usianya waktu itu masih 28 tahun dan memang belum menikah, bisa disebut perawan tua. Dwina mau menerima Baskoro sebagai suaminya karena Baskoro memang sangat menyayangi Dwina. Terlebih Daru pada waktu itu juga menerima, tanpa melihat latar belakang Dwina yang waktu itu adalah biduan dangdut yang biasa mengisi acara-acara di pernikahan orang. Dan sejak menikah dengan Baskoro, Dwina berhenti menjadi biduan. Memilih mengurus toko kelontong milik Baskoro. Setelah Daru selesai kuliah di keperawatan, Daru memilih bekerja di ibu kota. Karena dia risih mendengar selentingan tetangga yang mengatakan ibu tirinya enak hidup dengan 2 pria dewasa, pasti bisa memuaskan keduanya. Daru tiba di rumah saat hari sudah sore. Dia hanya mandi sebentar dan berganti pakaian dan langsung melajukan motornya lagi ke rumah sakit. Baskoro sudah dipindahkan ke ruang perawatan ICU karena dalam keadaan tidak sadar. Bu! Daru menghampiri Dwina dan mencium tangan ibu tirinya. Kamu nggak tidur dulu, Daru? Apa nggak capek? Tanya Dwina dengan senyum khasnya. Senyum yang membuat Daru selama ini harus memejamkan mata untuk menghindarinya. Enggak, Bu, mau lekas lihat bapak dulu. Jawab Daru. Pria itu lalu bergegas masuk ke ruang ICU. Kebetulan perawat jaga di ICU adalah teman seangkatannya dulu kuliah, jadi Daru bisa masuk dan menengok papanya. Terlihat sang papa terpasang banyak alat termasuk ventilator. Papaku gimana, Jen? Tanya Daru. Ya, masih observasi. Lu, tapi perdarahan otakku udah bisa dihentikan. Jawab Janua, temannya Daru. Masih belum sadar, ya? Tanya Daru. Belum, kamu doakan yang terbaik aja, Ru. Jawab Janua. Ru, kayaknya kalau papamu sehat kamu harus mikirin pindah kerja deh. Nanti siapa yang ngurus papa kamu? Kan kamu anak tunggal. Papamu mengalami kelumpuhan bagian kanan. Loh, iyakah? Daru tidak percaya mendengar laporan dari teman semi perawatnya itu. Iya, Ru, kamu mending pindah sini deh. Rumah sakit ini juga lagi buka lowongan buat perawat banyak kok. Kata Janua. Nanti deh, aku pikirkan lagi. Balas Daru. Daru duduk di ruang tunggu rumah sakit.
merasa seolah-olah dinding sekitarnya semakin menyempit. Ucapan Dwina barusan terus mengulang di kepalanya, seperti gema yang tidak bisa diabaikan. Ru, ibu gak sanggup kalau harus rawat papa kamu sendirian. Kamu bisa gak pindah kerja di sini, biar bisa bantu ibu urus papa? Pertanyaan itu terasa seperti sebuah tuntutan yang tak terhindarkan. Daru terdiam, membiarkan kata-kata itu melayang di udara. Pindah kerja, pindah hidup, dan lebih dari segalanya, kembali serumah dengan Dwina ibu tirinya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan kegelisahan yang mendesak dari dalam dadanya. Baskoro, ayahnya, memang dalam kondisi yang sangat rentan. Serangan stroke itu begitu mendadak dan kuat, membuat tubuh bagian kanannya lumpuh total. Aktivitas sehari-hari yang sederhana seperti makan dan mandi harus dibantu orang lain. Dwina, meskipun tegar, jelas mulai kewalahan. Namun, untuk Daru, ini lebih dari sekadar membantu ayahnya yang sakit. Dia melirik Dwina yang duduk di sampingnya. Wajah wanita itu tampak lelah, kerutan di dahinya semakin terlihat jelas. Meskipun Dwina berusaha menyembunyikannya, Daru tahu betapa berat beban yang sedang ia pikul. Tapi kembali tinggal bersama Dwina, itu adalah skenario yang paling dihindarinya selama ini. Daru menghindari Dwina karena mereka masih sama-sama muda. Daru menghargai Dwina sebagai ibu tirinya, meski seharusnya Dwina lebih pantas menjadi kakaknya. Daru tidak mau ada masalah dalam rumah tangga sang papa karena hadirnya dia. Apalagi Dwina selama ini memang dikenal bertubuh indah bak gitar Spanyol. Bahkan banyak teman Daru malah menjodoh-jodohkan Daru dengan wanita itu. Setelah lulus kuliah, Daru memutuskan untuk pindah ke kota lain, bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit besar. Jarak fisik yang tercipta antara dirinya dan keluarga, terutama Dwina, memberinya ruang bernapas. Tidak ada lagi ketegangan yang selalu menghantui setiap kali mereka berinteraksi di meja makan atau saat menonton televisi bersama di ruang keluarga. Dan kini, Dwina memintanya untuk kembali. Ru, kan kamu bisa kerja di rumah sakit ini juga. Jadi perawat di sini. Lanjut Dwina dengan nada yang lebih lembut, namun tetap penuh harap. Daru menunduk, jari-jarinya bermain di antara lipatan celananya. Dia bisa merasakan tekanan besar dari permintaan itu. Sebagai seorang anak, dia merasa bertanggung jawab. Ayahnya butuh dia. Tapi sebagai seseorang yang telah lama menemukan kebebasan dari masa lalunya yang rumit, dia merasa takut terjebak kembali. Kembali berarti bukan hanya membantu ayahnya tetapi juga hidup kembali dalam lingkungan yang penuh kecanggungan dengan ibu tirinya. Bagaimana dia bisa menemukan kedamaian dalam situasi itu? Ibu ngerti, kamu pasti sibuk. Dwina berkata pelan, memecah keheningan yang semakin berat. Tapi keadaan papa kamu semakin hari semakin sulit. Ibu benar-benar enggak sanggup sendiri. Ya, Bu, aku ngerti. Sahut Daru akhirnya, mencoba menghindari tatapan langsung. Cuma, pindah kerja itu enggak mudah. Aku harus urus banyak hal. Di tempat kerjaku sekarang, aku sudah punya tanggung jawab besar. Kalau aku tiba-tiba minta pindah, belum tentu disetujui begitu saja. Mendengar itu, Dwina terdiam, seakan menyadari betapa besar yang sedang ia minta. Namun, tetap saja, tatapan penuh harap itu tak bisa ia sembunyikan. Ibu nggak maksa. Ru, ibu nggak tahu harus gimana lagi. Kalau kamu ada di sini, semuanya akan lebih mudah. Kita bisa gilir jaga papa. Dan kamu juga tetap bisa lanjut karier di sini. Daru mengangguk, meski hatinya masih berkecamuk. Seberapa besar pengorbanan yang harus dia buat? Apakah dia benar-benar bisa kembali hidup bersama Dwina? Setelah bertahun-tahun merasa bebas dari semua beban emosional yang ia tinggalkan. Dan, yang lebih penting, apakah dia sanggup meninggalkan kehidupan yang sudah ia bangun di tempat yang sekarang ia sebut sebagai rumah? Kalau memang aku harus pindah, ya, aku akan pindah. Akhirnya Daru berujar, meski ada keraguan yang jelas dalam suaranya. Tapi aku butuh waktu buat mikirin semua ini, Bu. Dwina mengangguk,
memahami bahwa tidak ada jawaban mudah untuk situasi ini. Ibu ngerti. Nak, ibu nggak minta kamu memutuskan sekarang. Tapi ibu harap kamu bisa pertimbangkan. Papa kamu butuh kita. Daru hanya bisa tersenyum tipis, sementara di dalam hatinya, segala perasaan bergumul. Rasa tanggung jawab sebagai anak, rasa takut kembali pada masa lalu yang tak nyaman, dan kekhawatiran akan masa depan kariernya. Semua itu membuat pikirannya berat. Tapi yang paling berat adalah bayangan untuk kembali hidup serumah dengan Duina, dengan semua dinamika yang belum terselesaikan di antara mereka. Saat Duina kembali fokus pada ayahnya yang sedang tidur di ruang perawatan, Daru berdiri perlahan. Aku keluar sebentar, Bu, mau ambil udara segar, katanya, berharap bisa memberi dirinya sedikit ruang untuk berpikir. Duina hanya mengangguk tanpa banyak bicara, memahami bahwa Daru butuh waktu untuk mencerna semuanya. Dan ketika Daru berjalan keluar ruangan, dia menyadari bahwa keputusan yang harus diambilnya bukan sekadar soal pekerjaan ini tentang masa depan hidupnya, keluarganya, dan semua perasaan yang selama ini terpendam jauh di dalam dirinya. Kembali ke rumah itu, serumah dengan papa saja tidak masalah, kata Daru dalam hati. Tapi ini dengan Bu Duina yang... Astaga, apa yang ada di otakmu? Sih! Teriaknya dalam hati sambil memukul kepalanya sendiri. Ingat, dia istri papamu. Duh Gusti, aku mumet. Serunya lagi. Sore itu terasa tenang di kamar rumah sakit tempat Baskoro dirawat. Suara mesin pendukung kehidupan yang berirama lembut menjadi latar belakang keheningan. Daru duduk di samping tempat tidur ayahnya, memandang lekat wajah lelaki yang dulu begitu kuat, sekarang tampak lemah dan ringkih. Meski kondisi Baskoro sedikit membaik sejak serangan stroke yang membuat tubuh bagian kanannya lumpuh, setiap gerak dan kata yang dikeluarkannya tetap lambat dan tidak jelas. Tapi Daru tahu, di balik semua itu, ayahnya masih sama selalu peduli pada keluarganya. Meskipun kini dia tidak lagi bisa mengekspresikannya dengan cara yang biasa. Luh! Baskoro memanggil dengan suara lemah tapi cukup untuk didengar Daru. Matanya yang tampak lelah namun penuh kasih sayang menatap putranya dalam-dalam. Daru menoleh, mendekatkan diri sedikit ke ayahnya agar bisa mendengar lebih jelas. Ya, Pak? Baskoro menghela napas sebelum melanjutkan. Kata-katanya terdengar berat dan terputus-putus, namun jelas mengarah pada satu hal yang terus mengganggunya. Kamu pindah kerja, ya? Lu, Papa, ditemani. Kata-kata itu membuat hati Daru mencelos. Ayahnya jarang sekali meminta sesuatu, tapi kali ini ia berbicara langsung tentang hal yang sebenarnya paling dihindari Daru pindah kembali ke kota ini, tinggal bersama ibu tirinya, Duina, dan merawat ayahnya yang sakit. Sungguh, Daru ingin membantu ayahnya. Tapi, permintaan itu datang dengan harga yang mahal. Meninggalkan kehidupannya yang sudah mapan di kota lain, serta kembali ke situasi keluarga yang selalu membuatnya canggung. Kamu mau bantu, Ibu? Lanjut Baskoro dengan nada memelas, seolah sadar betapa beratnya permintaan itu. Kasihan, Ibu, ngurus Papa sendiri. Daru menggigit bibir, menahan emosi yang mengganjal di hatinya. Dalam benaknya, muncul bayangan Duina, wanita yang meski tampak tegar dan kuat, kini jelas-jelas terlihat kerepotan mengurus suaminya seorang diri. Dan Daru tahu, Duina tidak meminta banyak, ia hanya butuh dukungan, seseorang yang bisa membantunya menghadapi hari-hari yang panjang dan penuh tantangan ini. Dengan lembut, Daru menganggukkan kepala. Nanti kalau Papa sudah pulang dari rumah sakit, aku akan urus semuanya. Pa? Jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku akan temani Papa kali ini. Baskoro tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Senyumnya mungkin tak sempurna, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan perasaan syukurnya. Matanya perlahan terpejam. Lelah, namun lega karena setidaknya ia tahu anaknya akan ada di dekatnya. Di sudut ruangan,
Duina yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan itu tersenyum penuh harap. Nah, gitu, Ru, katanya dengan nada sedikit lebih ringan, meski tetap terasa letih. Ibu Jeti ada temennya buat merawat papa kamu. Ini benar-benar akan sangat membantu. Nah, Daru hanya memejamkan mata sejenak, membiarkan kata-kata Duina menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa dia jawab saat itu, karena setiap kali dia mencoba meresapi kenyataan bahwa ia akan kembali tinggal di rumah bersama Duina, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada perasaan tak nyaman yang menggelayut di hati, perasaan yang sudah lama ia pendam sejak tinggal jauh dari ibu tirinya. Bagaimanapun, jarak usia mereka hanya 7 tahun, sebuah fakta yang selalu menjadi bisik-bisik tetangga sejak Duina menikah dengan ayahnya. Saat Duina masuk ke dalam kehidupan keluarganya, Daru baru saja memasuki masa remaja yang penuh gejolak. Kehadiran Duina saat itu bukan hanya sebagai ibu tiri, tapi juga seorang wanita muda yang baru saja masuk ke dalam rumah mereka. Seorang yang sulit Daru anggap sebagai pengganti sosok ibunya. Di lingkungan yang gemar menggunjing, Duina sering menjadi sasaran bisik-bisik tak sedap. Gimana rasanya punya ibu tiri yang gak jauh beda sama kakak sendiri? Tanya tetangga dengan nada menyindir. Dulu, dan Daru tak pernah bisa benar-benar melepaskan diri dari komentar-komentar semacam itu. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun Daru pergi untuk hidup mandiri, bayangan untuk kembali serumah dengan Duina terasa seperti mundur ke masa lalu yang tidak pernah benar-benar terselesaikan. Daru menggeleng pelan. Persetan nanti apalagi kata tetangga, gumamnya dalam hati. Tapi tetap saja, bisikan-bisikan itu kembali menghantui pikirannya. Bagaimana dia harus menghadapi semua itu? Bagaimana jika komentar-komentar miring tentang hubungan mereka kembali muncul? Namun, saat Daru memandang ayahnya yang kini terbaring tak berdaya di tempat tidur rumah sakit, ia merasa bahwa segala masalah pribadinya tampak kecil dibandingkan dengan kondisi ayahnya. Baskoro adalah seorang lelaki yang selama ini menjadi panutannya, dan kini ia sangat membutuhkan bantuan. Daru tahu, sekeras apapun, dia harus ada di sana untuk ayahnya. Namun demikian, keputusan itu tetap sulit. Daru masih teringat betapa sulitnya beradaptasi dengan kehidupan bersama Duina dulu. Tidak ada kebencian di antara mereka, tapi juga tidak ada kehangatan yang tulus. Mereka hidup berdampingan, saling menghormati, tapi tak pernah benar-benar terhubung secara emosional. Daru takut kembali ke situasi itu, takut bahwa kehadirannya di rumah tidak akan membawa perubahan, hanya menambah beban emosional yang selama ini ia hindari. Semoga tidak terjadi apa-apa. Daru kembali bergumam dalam hati. Bukan pada ayahnya, tapi pada hubungan mereka di rumah nanti. Ia khawatir bahwa kondisi ini akan memunculkan kembali rasa tak nyaman yang selama ini ia coba lupakan. Tapi, untuk ayahnya, Daru tahu bahwa dia harus berkorban, bagaimanapun beratnya. Saat matahari mulai meredup di luar jendela, memberikan sinar lembut ke dalam kamar rumah sakit, Daru merasa segala beban hidupnya mulai menyatu dalam satu titik. Hari-hari mendatang akan penuh dengan tantangan, baik fisik maupun emosional. Tapi untuk ayahnya, dia akan mencoba. Mungkin, dengan kembali ke rumah, ada hal-hal yang bisa diperbaiki, hubungan yang bisa disembuhkan. Duina melangkah mendekati tempat tidur, merapikan selimut Baskoro yang sedikit tersingkap. Dia melirik Daru dengan senyum tipis, seolah memberikan isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski dalam hati Daru tidak yakin, dia hanya bisa berharap hal yang sama. Terima kasih ya, Ru, udah mau bantu ibu, kata Duina pelan. Ya, Bu, gak apa-apa. Papa butuh kita, jawab Daru sambil menatap Duina sejenak sebelum pandangannya kembali terarah pada ayahnya yang masih terlelap. Meski di dalam dirinya ada banyak keraguan, Daru memutuskan untuk mencoba. Karena kadang, cinta kepada orang tua melebihi semua ketidaknyamanan yang ada di hati. 1 minggu kemudian, Baskoro sudah diizinkan pulang, meski harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Sore itu Daru pamit kembali ke ibu kota dulu. Dia harus mengurus segala sesuatunya, terutama pengunduran dirinya sebagai perawat di sebuah rumah sakit besar,
yang 2 tahun ini sudah menjadi tempat dia bekerja. Yakin kamu pulang kampung? Nih, tanya Sigit, salah satu teman sejawatnya juga. Dulu satu kampus dengan Daru, tahu bagaimana kehidupan Daru. Ya diyakin-yakinin aja, Kit. Mau gimana lagi? Aku udah gak ada mama. Sebisa mungkin aku ingin merawat papa. Entah mau sampai usia berapa. Jawab Daru. Sigit menatap Daru dengan penuh simpati. Tahu bahwa keputusan temannya untuk pulang kampung bukan hal yang mudah. Mereka berdua duduk di kantin rumah sakit, melepas penat setelah shift malam yang panjang. Sigit mengerti beban yang sedang dipikul Daru, terutama setelah ayahnya, Baskoro, terkena serangan stroke yang cukup parah hingga lumpuh di sebagian tubuhnya. Yakin kamu pulang kampung? Nih. Sigit mengulangi pertanyaannya, meski sudah tahu jawabannya. Daru selama ini selalu menghindar untuk kembali ke rumah, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kehidupan di kampungnya. Daru mengangkat bahu, memaksakan senyum tipis. Ya, diyakin-yakinin aja, Kit. Mau gimana lagi? Aku udah gak ada mama, dan papa sekarang sakit. Sebisa mungkin aku ingin merawat papa, entah sampai kapan usianya masih ada. Suaranya terdengar mantap, tapi Sigit bisa menangkap sedikit keraguan di sana. Gimana soal? Ya, soal ibu tirimu. Sigit berhati-hati menanyakan hal itu. Tahu betul bahwa Duina, ibu tirin Daru, adalah topik yang sensitif. Ya, gimana lagi? Git, aku harus bantu. Kasihan papa kalau cuma ditangani sendiri sama ibu. Lagi pula, aku kan perawat juga, jadi pasti bisa bantu banyak. Jawab Daru, berusaha terdengar tenang, meski perutnya terasa bergelombang. Ia tahu, kembali ke kampung berarti kembali serumah dengan Duina. Dan itu bukan hal yang mudah. Kamu siap sama omongan tetangga? Kata Sigit. Dia tahu Daru pergi ibu kota karena menghindari omongan miring tetangga soal dia serumah dengan ibu tirinya yang hanya terpaut usia 7 tahun saja dengan dia. Karena memang kenyataannya, di luaran sana banyak juga kasus anak tiri malah bermain api dengan ibu tirinya, di belakang ayah kandungnya sendiri. Sumpah kuping pakai headset, kelar urusan. Jawab Daru dengan setengah tertawa, meski dalam hatinya ada perdebatan yang jauh lebih besar. Lagian, aku juga emang gak ada rasa apa-apa sama ibu. Tapi kata-kata itu seperti bumerang yang kembali menyerangnya. Benarkah dia tidak punya perasaan apa-apa? Jika memang tak ada rasa, kenapa dulu dia harus pergi sejauh ini? Daru menutup matanya, mengusir pikiran itu. Tidak ada rasa, ia meyakinkan dirinya sendiri. Daru menatap kosong ke arah jendela, mendengar ucapan Sigit yang seperti menyentuh bagian paling dalam pikirannya. Dia tahu, sahabatnya itu tidak berniat buruk dengan ucapannya, tapi tetap saja, kata-kata Sigit terasa menusuk. Ucapan itu mengingatkan Daru pada alasan sebenarnya mengapa dia dulu memilih pergi jauh-jauh ke ibu kota. Meski dia selalu berdalih bahwa karier dan kehidupan di kota besar adalah yang terbaik untuk masa depannya, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, yang membuatnya tidak ingin lagi berada serumah dengan Duina. Ketika Sigit menyebut tentang omongan tetangga tentang kemungkinan bermain api dengan ibu tiri, Daru merasakan dadanya sesak. Bukannya dia pernah membayangkan hal-hal seperti itu dengan Duina. Tapi, dia harus jujur. Ada momen-momen yang sangat memalukan baginya, saat ia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Terutama ketika melihat Duina dengan pakaian rumah yang santai atau saat dia berjalan di rumah dengan langkahnya yang begitu anggun. Duina, meskipun sekarang berusia 32 tahun, masih memiliki tubuh yang memikat. Wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang terjaga, ditambah dengan latar belakangnya sebagai mantan biduan dangdut, membuat sosoknya terlihat begitu menarik. Tak terhitung berapa kali Daru secara tak sengaja memergoki Duina ketika sedang mengenakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Gaun tidur tipis yang dikenakannya saat malam-malam panas tanpa AC, atau celana pendek yang membungkus pahanya dengan begitu ketat. Saat-saat seperti itu, Daru berusaha keras untuk tidak terlihat terganggu, tapi tak jarang pikirannya berkhianat. Dalam bayangannya,
Dwina tampak seperti sosok perempuan sempurna. Tubuhnya yang langsing namun berisi, terutama di bagian dada dan pinggul, seolah menuntut perhatian siapapun yang melihatnya. Dia pernah melihat Dwina di dapur, menyeduh teh dengan gerakan santai, namun di mata Daru, pemandangan itu terasa seperti adegan lambat yang sensual. Punggungnya yang terbuka sedikit di balik tali tipis gaunnya, rambut panjangnya yang berkilau, dan setiap gerakan kecil yang dibuat Dwina terasa membekas di pikiran Daru. Namun, seperti hantu yang tak mau pergi, bayangan Dwina selalu muncul di sudut pikirannya. Meski ia terus menepisnya, ia tahu bahwa suatu saat ia harus menghadapi kenyataan-kenyataan bahwa kembali ke rumah berarti menghadapi bukan hanya omongan tetangga, tapi juga perasaan-perasaan tersembunyi yang tak pernah ia harapkan akan muncul kembali. Dan kini, ketika keadaannya memaksanya untuk pulang, Daru tak bisa lagi lari dari itu semua.